Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai sistem informasi akuntansi. Kami yang beranggotakan, saya Septiara Dwi Andini, NIM 2062119, kemudian Reza Masita dengan NIM 2062142, dan Tiara Fajar Lestari dengan NIM 2062145. Berikut ini adalah penjelasan mengenai sistem informasi akuntansi. Pengertian dari SIA sendiri adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna bagi semua pemakai, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem informasi akuntansi juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapatkan dari transaksi data untuk tujuan pelaporan internal maupun eksternal perusahaan. Sistem informasi akuntansi menyiapkan informasi bagi manajemen dengan melaksanakan operasi-operasi tertentu atas semua data sumber yang diterimanya dan juga mempengaruhi hubungan organisasi perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Ruang lingkup sistem informasi akuntansi merupakan serangkaian kegiatan administratif untuk menangani transaksi perusahaan, dilengkapi dengan prosedur, dokumen, dan jurnal serta laporan keuangan sebagai output. Ruang lingkup sistem informasi akuntansi terdiri dari sistem informasi akuntansi melaksanakan aplikasi dan informasi akuntansi yang dihasilkan oleh SIA dibedakan menjadi dua, yaitu satu informasi akuntansi keuangan dan dua informasi akuntansi manajemen. Karakteristik yang mempengaruhi SIA. Yang pertama, relevan, yaitu SIA harus dapat mempengaruhi kebijakan yang perusahaan ambil dengan memprediksi hasil dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Selanjutnya, mudah dipahami. Dalam hal ini, penting dilakukan untuk menghindari kebingungan dari para pengguna yang kesulitan memahami informasi yang berkualitas namun kompleks dalam penyajiannya. Kemudian reliabilitas atau dapat diuji. Informasi akuntansi harus dapat diuji untuk menjamin dan mengetahui kebenaran informasi akuntansi tersebut. Dengan begitu, antara sistem informasi akuntansi perusahaan sesuai dengan jumlah yang tersedia di lapangan. Yang selanjutnya yaitu netral. Dalam hal ini, informasi tidak memihak pada kepentingan tertentu sehingga dapat menghindari kecurangan. Kemudian dapat dibandingkan. Hal ini dapat dilakukan pada evaluasi perusahaan, yaitu dengan membandingkan informasi akuntansi perusahaan untuk dapat mengetahui apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Kemudian yang terakhir yaitu lengkap. Informasi akuntansi haruslah lengkap dan mencakup semua data yang diperlukan agar tidak menimbulkan berbagai pertanyaan atau kebingungan. Fungsi sistem informasi akuntansi yaitu pengumpulan dan penyimpanan data yang efisien mengenai aktivitas keuangan organisasi, kemudian menyediakan informasi yang berguna untuk membuat keputusan yang sesuai dengan manajemen untuk aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, kemudian untuk memastikan adanya kontrol untuk merekam dan memproses data secara akurat. Tujuan sistem informasi akuntansi yang pertama memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen bisnis, pengguna internal dan eksternal. Yang kedua, membuat informasi tentang posisi dan kinerja keuangan tersedia berbagai perubahan posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, manfaat menerapkan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, ada otomatisasi, yaitu SIA dapat menghilangkan pemrosesan data yang masih secara manual. Selain itu, sistem akuntansi terintegritas dapat menyiapkan data untuk menghasilkan laporan hanya dalam satu klik. Yang kedua, ada informasi yang tepat dan akurat.
Dengan menggunakan sistem informasi akuntansi yang tepat, kita dapat menghindari kesalahan umum yang terjadi dalam akuntansi manual. Yang ketiga, ada keamanan data. Salah satu kekurangan dari akuntansi manual adalah informasi keuangan yang rentan terhadap kehilangan atau pencurian fisik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, SIA berbasis cloud dapat hadir untuk menyimpan dan melindungi data keuangan perusahaan dengan aman. Yang keempat, ada kecepatan. SIA dapat menghindari penundaan dalam menghasilkan laporan keuangan untuk manajemen selama semua transaksi telah masuk ke dalam sistem. Oleh karena itu, dapat menghasilkan laporan keuangan dengan cepat dan instan, berbeda dengan sistem manual yang memerlukan proses panjang. Yang terakhir ada hemat biaya. Penerapan SIA membantu merampingkan proses perusahaan sehingga mengurangi waktu staf dalam melaksanakan tugas individu, terutama selama musim pelaporan. Jumlah jam kerja dari para profesional keuangan seperti akuntan, pemegang buku, dan bahkan pemilik bisnis UMKM. Selanjutnya, peranan sistem informasi akuntansi. Peranan sistem informasi akuntansi dalam suatu instansi atau perusahaan sangat penting dan diperlukan oleh pihak manajemen, karena sistem informasi akuntansi dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur berbagai kegiatan instansi atau perusahaan, serta menilai dan mengukur hasil kerja tiap unit yang telah diberikan wewenang dan tanggung jawab. Sistem informasi akuntansi melayani dua tipe pemakai, yaitu pihak luar perusahaan atau eksternal dan pihak dalam perusahaan atau internal. Peranan sistem informasi akuntansi meliputi yang pertama, memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya dalam menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, memperbaiki efisiensi. Yang ketiga, memperbaiki pengambilan keputusan. Dan yang keempat, menciptakan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada komponen dari sistem informasi akuntansi. Komponen sistem adalah suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan, dapat berupa suatu subsistem atau bagian dari sistem. Komponen dalam SIA terdiri dari orang-orang yang menggunakan sistem, termasuk akuntan, manajer, dan analisis. Yang kedua ada data, termasuk semua informasi yang masuk ke AIS. Yang ketiga ada perangkat keras yang digunakan untuk mengoperasikan AIS. Yang keempat ada prosedur dan instruksi. Yang kelima ada perangkat lunak. Dan yang terakhir ada kontrol internal. Selanjutnya, siklus sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada siklus pendapatan atau revenue. Siklus ini mencakup kegiatan penjualan dan penerimaan dalam bentuk fungsi. Siklus pendapatan merupakan prosedur pendapatan dimulai dari bagian penjualan, otorisasi kredit, pengambilan barang, penerimaan barang, penagihan, sampai dengan penerimaan kas. Yang kedua ada siklus pengeluaran atau ekspeditur. Siklus ini mencakup kegiatan pembelian dan pembayaran dalam bentuk uang tunai. Tujuan dari siklus pengeluaran yaitu menjamin barang dan jasa yang dipesan sesuai dengan yang dibutuhkan, penerima barang dalam kondisi baik, menentukan faktur yang berkaitan barang dan jasa dengan benar. Yang ketiga ada siklus penggajian sumber daya manusia atau payroll. Siklus ini mencakup kegiatan mengontrak dan menggaji pegawai. Siklus ini tidak dibahas pada tugas akhir. Siklus manajemen sumber daya manusia melibatkan prosedur penggajian. Yang terakhir ada siklus keuangan. Siklus ini mencakup kegiatan untuk mendapatkan laba dari investor dan kreditor dan membayar mereka kembali. Siklus ini merupakan pelaporan keuangan berupa prosedur pencatatan dan perekaman ke jurnal dan buku besar dan pencetakan laporan-laporan keuangan yang datanya diambil dari buku besar. Siklus keuangan mempunyai tujuan khusus yaitu perencanaan dan pengawasan, data penjualan dan konsumen, pengendalian persediaan, dan menyediakan informasi tentang kas, penjualan, dan konsumen. Selanjutnya ada model sistem informasi akuntansi. Dalam model tersebut terlihat bahwa semua sumber data baik yang berasal dari
manapun dari luar perusahaan dikumpulkan menjadi satu dan disimpan dalam suatu database. Setelah itu, semua data yang telah terbentuk database diubah dengan menggunakan perangkat lunak menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat bagi semua pemakai informasi. Kemudian, data yang telah diubah menjadi informasi disampaikan ke semua pemakaian yang membutuhkan, seperti pemakai internal atau pemakai eksternal perusahaan. Selanjutnya, pengolahan data. Memiliki pengertian yaitu suatu kegiatan yang merubah bentuk dan menjadi informasi agar memiliki manfaat atau kegunaan bagi yang membutuhkan. Terdapat 4 tugas pengolahan data. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua manipulasi data atau pengklasifikasian, pengaturan, perhitungan, dan pengikhtisaran. Yang ketiga penyimpanan data, yang keempat penyiapan dokumen. Selanjutnya, golongan pemakai sistem informasi akuntansi. Di sini, golongan pemakai sistem informasi akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pemakai informasi internal, dan yang kedua, pemakai informasi eksternal. Pemakai informasi internal meliputi manajemen, purchasing management, inventory control management, production management, personal management, dan financial management. Selanjutnya, pemakai informasi eksternal, yaitu pelanggan, pemasok, pemegang saham, karyawan, pemberi pinjaman, dan instansi pemerintah. Contoh aplikasi sistem informasi akuntansi yang digunakan perusahaan. Yang pertama ada MYOB Accounting, yaitu Mind Your Own Business, menjadi salah satu aplikasi akuntansi paling populer di Indonesia. MYOB lebih cocok untuk perusahaan UMKM atau kelas menengah ke bawah. Selanjutnya ada Chrishand. Chrishand adalah sebuah software khusus dalam membantu pelaporan pajak. Chrishand telah menyediakan formulir pajak yang disesuaikan dengan peraturan pajak di Indonesia. Dengan demikian, pembuatan laporan pajak menjadi lebih cepat dan akurat. Yang ketiga ada Akurat. Akurat versi bahasa Indonesia memiliki tampilan seperti dengan MYOB. Bedanya dapat memodifikasi prompt dan laporan sesuai kebutuhan. Selain itu, software ini dilengkapi sistem pelaporan pajak yang sesuai dengan peraturan pajak di Indonesia dan telah didukung dengan multi-currency. Contoh perusahaan yang menggunakan ERP dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada PT Telkomsel. Salah satu perusahaan yang menerapkan sistem ERP ke dalam bisnisnya adalah PT Telkomsel. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah suatu perangkat lunak terdiri dari modul-modul yang memiliki fungsi standar dari proses bisnis, yaitu produksi, sumber daya manusia, penjualan, finansial, dan lain-lain yang terintegrasi dalam satu arsitektur teknologi informasi. Penerapan ERP ini selain merupakan sebuah tuntutan bagi perusahaan atas standar internasional, juga merupakan sebuah legacy information system, serta dapat mengetahui bagaimana peran penjualan, analisa biaya, penulisan best practice, best process, dan best functionality ke dalam suatu perangkat lunak. Dan pilihan ERP untuk sistem informasi akuntansi di PT Telkomsel adalah menggunakan SAP R-3 Enterprise. Yang kedua ada PT Semen Gresik. Perusahaan lain yang menggunakan sistem ERP adalah PT Semen Gresik, yang harus mengelola manajemen informasi termasuk akuntansi hingga rantai pasok atau supply chain harus terintegritas secara keseluruhan. Oleh karena itu, bisnis pada PT Semen Gresik perlu ditangani dengan bantuan implementasi teknologi informasi.
Maka pada 2001, ERP mulai diterapkan dalam sistem bisnis PT Semen Gresik, dimulai dari bagian finansial secara bertahap, kemudian dilakukan implementasi pada bagian penjualan dan manufacturing. Pada akhirnya, pilihan Semen Gresik jatuh pada ERP GD Awards yang membutuhkan dana sekitar 7,3 miliar rupiah untuk lisensi perangkat lunaknya saja, belum termasuk infrastruktur TI-nya dan lain-lain. Yang ketiga, PT Jasa Marga Persero Tbk Purbalunyi adalah lain halnya dengan Telkom dan Semen Gresik. Pada tahun 2010, PT Jasa Marga ini menggunakan Oracle e-Business Suite atau EB Suite untuk mengimplementasikan dan mengintegrasikan unit-unit di dalam perusahaan, yaitu logistik, human research, finance, terutama dalam menghasilkan sistem informasi akuntansi. Selain untuk peningkatan kompetensi perusahaan, implementasi ini juga dapat digunakan untuk sarana pembelajaran bagi para karyawan meninggalkan budaya kerja lama menuju budaya kerja yang baru, sehingga rencana proses kerja sebagai hasil dari implementasi sistem ERP dapat membantu memenuhi keinginan stakeholder dan memudahkan pengambilan keputusan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan serahkan kembali kepada moderator. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.